Ayo subscribe channel YouTube Novel Askadina. Novel Perintah Raja Naga. Perintah Raja Naga bab 5385 memperkuat pembatasan. Di dalam markas sementara di kota King Feng, cahaya lilin berkelap-kelip. Wu Hao duduk di kursi utama, ekspresinya masih serius, tetapi tidak lagi panik seperti sebelumnya. David berdiri di sampingnya, sementara Ziyuan berdiri di dekatnya. Sebuah peta topografi wilayah di sekitar ibu kota ilahi terbentang di hadapan mereka bertiga. Rekan Taois Chen benar sekali. Saat ini, satu-satunya cara untuk memecahkan kebuntuan ini adalah dengan menyatukan rakyat. Wu Hao menunjuk beberapa benteng di peta. Zhao Qing, Komandan, Jalan Luoxia, di sebelah barat Chengdu, adalah keturunan langsung saya yang dipromosikan saat itu. Lin Yu, Komandan, Bishuiying, di Tenggara. Keluarganya pernah disukai oleh keluarga kerajaan, dan dia pasti tidak ingin bergantung pada Liu Kun. Selain itu, meskipun Ningxia, Komandan Dinas Rahasia, berada di Chengdu, surat rahasianya baru saja tiba. Ia menyatakan bahwa dia diam-diam telah mengendalikan setengah dari agen rahasia dan akan memulai pemberontakan ketika waktunya tepat. David mengangguk, Raja hanya perlu menulis beberapa surat dan meminta rekan Daois Ziyuan untuk mengantarkannya secara langsung. Ia sekarang adalah seorang kultivator tingkat 9 di alam abadi bumi, dan pos pemeriksaan biasa tidak dapat menghentikannya. Terlebih lagi, identitas istimewanya tidak akan mudah membangkitkan kewaspadaan Liu Kun. Ziyuan. Segera menerima perintah itu, yakinlah, Yang Mulia, hamba tidak akan gagal dalam misi ini. Wu Hao tidak ragu lagi, dan segera mengeluarkan pena dan tinta, mencap segel dengan stempel giok bermotif naga, dan menyerahkan 3 surat rahasia itu kepada Ziyuan. Setelah Ziyuan bersembunyi di dekatnya, ia berubah menjadi pelangi biru dan menghilang di kegelapan malam. Di luar markas, David melihat ke arah Ziyuan pergi, berdoa untuknya dalam hati. Setelah mengalami hidup dan mati di lembah jiwa yang terluka dan penyembuhan di menara penekan iblis, ia tidak akan pernah membiarkan Ziyuan mengalami kecelakaan lagi. Lagi pula, Ziyuan juga seorang wanita yang pernah ia jilat. Tuan, aku harus kembali ke Kuil Lein. Meskipun Kuil Lein memiliki lonceng bermotif naga untuk sementara menekan mereka, aku khawatir sesuatu yang tak terduga akan terjadi dan memungkinkan jiwa-jiwa iblis itu menembus batasan. Setelah Ziyuan pergi, David berkata kepada Wu Hao. Rekan Taois Chen, hati-hati di jalan. Apakah kau ingin aku mengirim pengawal ke kaisaran bersamamu? Jawab Wu Hao. Tidak, Raja masih perlu mewaspadai Liu Kun, jadi lebih baik aku tetap membawa pengawal ke kaisaran bersamanya. Setelah itu, David melompat, memaksimalkan langkah pengendalian apinya. Hanya dalam beberapa jam, ia tiba di Kuil Lein. Namun, setibanya di sana, David mendapati kuil itu diselimuti aura iblis yang pekat. Taois Wuji dan para murid Kuil Lein semuanya berdiri di depan lonceng pola naga. Wajah mereka memerah karena terus-menerus menyalurkan energi spiritual mereka ke dalamnya. Humazi juga berkeringat deras saat ia meletakkan jimatnya satu persatu pada lonceng pola naga. Namun, begitu ia memasang jimat itu langsung terkikis oleh aura iblis. Jelas bahwa lonceng pola naga akan kehilangan kemampuannya untuk menekan roh-roh iblis, dan mereka akan segera menembus batasannya. David, ada apa? Apa kau sudah menemukan lonceng Lein? Tanya Humazi buru-buru saat melihat David. Pendeta Tao Wuji juga menatap David, tetapi ia bahkan tak punya tenaga untuk berbicara, dan ia tak berani bersantai. David menggelengkan kepalanya, tidak. Setelah itu, David langsung menyuntikkan aliran kekuatan naga suci ke dalam lonceng pola naga. Lonceng pola naga meletus dengan raungan naga, diikuti kilatan cahaya keemasan, untuk sementara menekan energi iblis. Namun tak seorang pun berani bersantai, berusaha sekuat tenaga untuk menekan roh iblis itu. Sementara itu, di ruang rahasia rumah Perdana Menteri di Chengdu, Liu Kun berdiri berhadapan dengan sosok gelap. Sosok itu diselimuti aura hitam pekat, dan wajahnya tak jelas. Hanya sepasang mata merah menyala yang berkedip-kedip dalam kegelapan. Sosok itu tak lain adalah Sui Wuing, Tetua Agung Aula Dao Jahat. Perdana Menteri Liu, kau memanggilku ke sini hanya untuk membuka paksa segel jiwa iblis? Suara Sui Wuing serak seperti gong patah, diwarnai sarkasme yang tak tersamar. Kitab suci pengorbanan adalah artefak kuno, berisi kunci inti segel. Tanpanya, mengandalkanmu dan aku sepenuhnya hanyalah angan-angan. Wajah Liu Kun menggelap,
menahan rasa tidak senangnya. Mengapa kau begitu ingin menyangkalnya, Tetua Sue Wuing? Si tua bangka Wu Hao itu bersikeras dan jelas tidak akan menyerahkan kitab suci pengorbanan. Sang putri ada di tanganku. Selagi aku bisa menahannya, aku tak bisa menundanya. Tuan ketiga kuil suci telah mengirim seseorang untuk menanyakan tentang pernikahan itu. Jika tidak ada jawaban, dia pasti akan curiga. Jika kuil suci dan Wu Hao bergabung, kau dan aku akan mati. Bab 5386 dari Perintah Raja Naga, gagal membuka dengan paksa. Ia berhenti sejenak, lalu mengeluarkan sebuah token hitam dari tas penyimpanannya. Pola-pola iblis yang terpilin terukir di atasnya, memancarkan aura yang menyeramkan. Ini adalah token pemanggil iblis yang kutemukan di antara relik kaisar sebelumnya. Konon token ini mampu menyalurkan kekuatan jiwa iblis yang tersegel. Dikombinasikan dengan formasi pengikis jiwa, dari aula dao jahatmu dan pengorbanan darah serta esensi dari 300 kultivator alam abadi duniawi, segelnya mungkin bisa dibuka. Tatapan Sue Wuing tertuju pada token pemanggil iblis, kilatan keserakahan terpancar di mata merahnya. Ia merenung sejenak, lalu akhirnya mengangguk. Baiklah. Aku akan mempercayaimu sekali ini. Kita akan bertemu besok di Nin Nether Abyss, tempat jiwa iblis tersegel. Jika ini tidak berhasil, jangan salahkan aku karena kejam. Setelah itu, Sue Wuing berubah menjadi aliran energi hitam dan menghilang menembus dinding. Liu Kun menatap ke arah ia menghilang, senyum sinis tersungging di bibirnya. Sue Wuing, ketika jiwa iblis itu muncul, orang pertama yang akan dilahapnya adalah kau, hantu tua. Keesokan harinya, di Nin Nether Abyss. Ini adalah area terlarang paling rahasia di kerajaan dewa. Jurang tanpa dasar itu dipenuhi hawa dingin yang menusuk. Sebuah perisai cahaya keemasan raksasa tergantung di tengahnya. Perisai cahaya itu dilapisi rune kuno, yang merupakan segel untuk menekan jiwa iblis. Di luar perisai cahaya, Liu Kun dan Sue Wuing telah membentuk formasi. 300 biksu berpakaian hitam duduk bersila di tengah formasi, semuanya dengan wajah tanpa ekspresi. Mereka jelas-jelas adalah prajurit mati yang dikendalikan oleh Liu Kun dengan metode rahasia. Sue Wuing berdiri di dalam formasi, membentuk segel dengan tangannya dan menggumamkan sesuatu. Saat ia merapal mantra, esensi dan darah dari 300 biksu itu diekstraksi secara paksa, berubah menjadi garis darah yang mengalir ke tengah formasi. Formasi erosi jiwa langsung aktif, dan kabut hitam menyerbu segel emas bagaikan air pasang. Liu Kun, yang memegang ordo pemicu iblis, melompati segel dan menekan token dengan kuat pada perisai cahaya. Pola-pola sihir pada ordo induksi iblis bertabrakan dengan rune pada segel, menciptakan suara mendesis, dan retakan kecil muncul di perisai emas. Berhasil, seru Liu Kun, meningkatkan kekuatan spiritualnya. Energi hitam yang mengelilingi ordo induksi iblis semakin padat. Melihat ini, Sue Wuing menyeringai dan memanggil kekuatan erosi jiwa yang lebih besar lagi. Perdana Menteri Liu, dorong lebih keras. Buat retakan saja, dan jiwa iblis akan terlepas dari segel. Namun, tepat ketika retakan pada segel akan melebar, rune kuno pada perisai tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Seolah hidup, rune-rune itu mengalir di permukaan perisai, langsung memperbaiki retakan tersebut. Lebih lanjut, gelombang kejut keemasan meletus dari segel, membuat Liu Kun dan Sue Wuing mundur. Cahaya keemasan itu juga menghilangkan sebagian besar energi hitam formasi erosi jiwa. Bagaimana mungkin? Liu Kun memegangi dadanya, memuntahkan seteguk darah, matanya dipenuhi rasa tak percaya. Token pemanggil iblis jelas bisa berkomunikasi dengan roh iblis, jadi mengapa segelnya malah semakin kuat? Ekspresi Sue Wuing muram. Segel ini mengilhaminya dengan kekuatan ilahi kuno, dan formasi erosi jiwaku tak mampu menghancurkannya sepenuhnya. Esensi dan darah ke-300 kultivator itu sudah terkuras. Untuk mempersembahkan kurban lagi, kita membutuhkan setidaknya 1000 kultivator alam abadi bumi tingkat 8 atau lebih tinggi. Bisakah kau menyisihkannya? Liu Kun terdiam, meskipun ia mengendalikan Legiun Pertahanan Nasional Ibu Kota Ilahi, mayoritas pasukannya dibutuhkan untuk menjaga kota. Mengerahkan 1000 kultivator alam abadi bumi tingkat 8 atau lebih tinggi pasti akan menimbulkan keresahan di Legiun, yang berpotensi memicu keresahan internal di Ibu Kota Ilahi. Apakah buku panduan pengorbanan benar-benar harus digunakan? Liu Kun menggertakkan giginya, keinginan untuk mundur muncul di hatinya, tetapi keinginan untuk mengendalikan langit keenam memaksanya untuk menahannya. Penatua Sue Wuing, aula dao jahatmu sangat kuat. Bisakah kau mengirim lebih banyak personel?
Setelah segelnya dibuka, kita bisa membagi kekuatan jiwa iblis. Sue Wuing mencibir, membagi? Perdana Menteri Liu punya rencana yang bagus. Sejujurnya, tanpa buku pengorbanan, kau tidak mungkin bisa membuka segelnya. Lagi pula, pasukan elit Aula Dao Jahat tidak berada di surga ke-6. Jika kita kehilangan ribuan kultivator hanya karena jiwa iblis ini, kepala Aula tidak akan pernah mengizinkannya. Bab 5387 dari Ordo Raja Naga, Terobosan Jiwa Iblis. Kata-kata Sue Wuing membuat Liu Kun sejenak bingung. Ia menggertakkan gigi dan berkata, sepertinya kita harus bekerja lebih keras untuk sang putri. Aku sendiri yang akan membawa sang putri ke Wu Hao untuk bicara. Jika dia tidak menyerahkan buku panduan pendeta, aku akan memperkosa putrinya tepat di depannya. Setelah itu, Liu Kun bergegas pergi, berniat membawa sang putri ke Wu Hao. Di aula utama kuil Lein, udara terasa stagnan seolah-olah padat. Kekuatan naga suci David, bersama dengan energi spiritual Taois Wuji, Humazi, dan murid-murid mereka, terus mengalir ke dalam lonceng bermotif naga. Cahaya keemasan yang terpancar dari lonceng itu bertabrakan hebat dengan energi iblis yang menyelimuti aula, menciptakan suara, dengungan, yang bergetar, seolah-olah akan hancur kapan saja. Tidak. Energi iblisnya semakin kuat. Humazi menyeka keringat di dahinya dan melemparkan jimat terakhirnya ke lonceng bermotif naga. Energi hitam langsung menggerogotinya, menjadikannya abu. Roh-roh iblis ini sepertinya dipanggil oleh suatu kekuatan, dan mereka semakin gelisah. Wajah Taois Wuji pucat pasi, energi spiritualnya hampir habis. Suaranya berderak, rekan Taois Chen, kekuatan lonceng berpola naga hampir habis. Retakan pada segelnya semakin lebar. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. David menggertakkan gigi dan mengeluarkan sisa-sisa terakhir kekuatan naga sucinya. Bayangan naga emas melayang di atas lonceng, cahaya keemasannya sejenak menekan energi iblis. Namun ia dapat dengan jelas merasakan aura jahat yang terpancar dari kedalaman segel semakin kuat, seolah-olah seekor binatang yang tertidur, yang selamanya tertidur, akan segera terbangun. Tiba-tiba, tanah berguncang hebat, seluruh kuil Lein bergetar, dan genteng-genteng dari atap berjatuhan satu demi satu. Tanah di bawah segel berderak, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti jaring laba-laba. Energi iblis hitam pekat menyembur keluar dari celah-celah, langsung menelan cahaya keemasan di dalam aula. Boom! Dengan gemuruh menggelegar yang mengguncang langit dan bumi, segel itu hancur total. Bayangan hitam bengkok yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari retakan, jeritan dan raungan mereka menyatu menjadi gelombang suara yang dingin. Roh-roh iblis ini beragam bentuknya. Beberapa menyerupai bentuk humanoid tetapi bertaring, yang lain menyerupai binatang buas tetapi berlengan banyak. Aura gelap yang menggerogoti energi spiritual mengelilingi mereka. Inilah 100.000 roh iblis yang telah ditekan selama 10.000 tahun. Bersembunyilah di dalam lonceng bertanda naga. Pupil mata David mengerut. Dengan sisa tenaga terakhirnya, ia mengaktifkan lonceng itu. Lonceng itu langsung membesar hingga puluhan kaki tingginya, menyelimuti Taois Wuji, Humazi, dan para murid yang masih hidup. Roh-roh iblis menyerbu lonceng itu seperti air pasang, dan rune di permukaannya berkilauan hebat, nyaris tak mampu menangkis energi iblis. Namun, pemandangan di luar kuil telah berubah menjadi neraka. Dinding kuil Lein dihancurkan oleh roh-roh iblis, dan hutan di sekitarnya langsung menghitam oleh energi iblis. Pepohonan merana, burung-burung dan binatang-binatang meratap, dan dalam sekejap sebatang dupa, area 100 mil di sekitar kuil Lein berubah menjadi alam iblis yang tandus. Yang lebih mengerikan lagi, sesosok bayangan hitam setinggi 100 kaki perlahan menyatu di antara ratusan ribu roh iblis, memancarkan aura yang sebanding dengan manusia abadi. Ia mengenakan mahkota taji tulang, matanya merah. Ia tak lain adalah pemimpin roh iblis, sang pemakan jiwa. Hahaha. 10.000 tahun telah berlalu. Akhirnya aku muncul. Suara sang pemakan jiwa menggema bagai guntur, menggema di langit. Sampaikan perintahku, semua pasukan, serang, langsung ke ibu kota ilahi. Selamatkan kerabat kami yang terpenjara di istana bawah tanah ibu kota ilahi, lalu taklukkan langit ke-6. Sesuai perintah Tuhan kami. 100.000 roh iblis meraung serempak, suara mereka mengguncang langit dan bumi. Langit seketika tertutup awan gelap, dengan kilatan petir dan gemuruh guntur. Hujan hitam bercampur energi iblis turun deras, seketika menjadi keruh dan berlumpur. Bersamaan dengan itu, sang pemakan jiwa mengangkat tangannya dan melepaskan token hitam,
yang berubah menjadi titik-titik cahaya tak terhitung jumlahnya di udara, menyebar ke seluruh surga ke-6. Itulah Ordo Pengumpulan Iblis. Para kultivator iblis dari surga ke-6 merasakan aura Ordo Pengumpulan Iblis dan langsung bergejolak. Entah mereka para kultivator iblis yang bersembunyi di pegunungan dan hutan tua, atau mata-mata yang bersembunyi di kota-kota besar, mereka semua bergegas keluar dari tempat persembunyian mereka, memanfaatkan energi iblis, dan melesat menuju ibu kota ilahi. Bab 5388 dari Ordo Raja Naga, panik. Mata mereka berbinar-binar, seolah menyaksikan fajar dominasi iblis di surga ke-6. Kemunculan jiwa iblis begitu mengejutkan sehingga berita itu menyebar ke seluruh surga ke-6 hanya dalam waktu setengah jam. Di hutan gelap, sekelompok biksu klan binatang, yang sedang berkumpul untuk barbeque, tiba-tiba merasakan gangguan energi spiritual antara langit dan bumi. Mereka mendongak dan melihat awan. Menyerahkan buku panduan pendeta, aku akan memperkosa putrinya tepat di depannya. Setelah itu, Liu Kun bergegas pergi, berniat membawa sang putri ke Wu Hao. Di aula utama kuil Lein, udara terasa stagnan seolah-olah padat. Kekuatan naga suci David, bersama dengan energi spiritual Taois Wuji, Humazi, dan murid-murid mereka, terus mengalir ke dalam lonceng bermotif naga. Cahaya keemasan yang terpancar dari lonceng itu bertabrakan hebat dengan energi iblis yang menyelimuti aula, menciptakan suara, dengungan yang bergetar, seolah-olah akan hancur kapan saja. Tidak. Energi iblisnya semakin kuat. Humazi menyeka keringat di dahinya dan melemparkan jimat terakhirnya ke lonceng bermotif naga. Energi hitam langsung menggerogotinya, menjadikannya abu. Roh-roh iblis ini sepertinya dipanggil oleh suatu kekuatan, dan mereka semakin gelisah. Wajah Taois Wuji pucat pasi, energi spiritualnya hampir habis. Suaranya berderak, rekan Taois Chen, kekuatan lonceng berpola naga hampir habis. Retakan pada segelnya semakin lebar. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. David menggertakkan gigi dan mengeluarkan sisa-sisa terakhir kekuatan naga sucinya. Bayangan naga emas melayang di atas lonceng, cahaya keemasannya sejenak menekan energi iblis. Namun ia dapat dengan jelas merasakan aura jahat yang terpancar dari kedalaman segel semakin kuat, seolah-olah seekor binatang yang tertidur, yang selamanya tertidur, akan segera terbangun. Tiba-tiba, tanah berguncang hebat, seluruh kuil Lein bergetar, dan genteng-genteng dari atap berjatuhan satu demi satu. Tanah di bawah segel berderak, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti jaring laba-laba. Energi iblis hitam pekat menyembur keluar dari celah-celah, langsung menelan cahaya keemasan di dalam aula. Boom! Dengan gemuruh menggelegar yang mengguncang langit dan bumi, segel itu hancur total. Bayangan hitam bengkok yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari retakan, jeritan dan raungan mereka menyatu menjadi gelombang suara yang dingin. Roh-roh iblis ini beragam bentuknya. Beberapa menyerupai bentuk humanoid tetapi bertaring, yang lain menyerupai binatang buas tetapi berlengan banyak. Aura gelap yang menggerogoti energi spiritual mengelilingi mereka. Inilah 100.000 roh iblis yang telah ditekan selama 10.000 tahun. Bersembunyilah di dalam lonceng bertanda naga. Pupil mata David mengerut. Dengan sisa tenaga terakhirnya, ia mengaktifkan lonceng itu. Lonceng itu langsung membesar hingga puluhan kaki tingginya, menyelimuti Taois Wuji, Humazi, dan para murid yang masih hidup. Roh-roh iblis menyerbu lonceng itu seperti air pasang, dan rune di permukaannya berkilauan hebat, nyaris tak mampu menangkis energi iblis. Namun, pemandangan di luar kuil telah berubah menjadi neraka. Dinding kuil Lein dihancurkan oleh roh-roh iblis, dan hutan di sekitarnya langsung menghitam oleh energi iblis. Pepohonan merana, burung-burung dan binatang-binatang meratap, dan dalam sekejap sebatang dupa, area 100 mil di sekitar kuil Lein berubah menjadi alam iblis yang tandus. Yang lebih mengerikan lagi, sesosok bayangan hitam setinggi 100 kaki perlahan menyatu di antara ratusan ribu roh iblis, memancarkan aura yang sebanding dengan manusia abadi. Ia mengenakan mahkota taji tulang, matanya merah. Ia tak lain adalah pemimpin roh iblis, sang pemakan jiwa. Hahaha. 10.000 tahun telah berlalu. Akhirnya aku muncul. Suara sang pemakan jiwa menggema bagai guntur, menggema di langit. Sampaikan perintahku, semua pasukan, serang, langsung ke ibu kota ilahi. Selamatkan kerabat kami yang terpenjara di istana bawah tanah ibu kota ilahi, lalu taklukkan langit ke-6. Sesuai perintah Tuhan kami. 100.000 roh iblis meraung serempak, suara mereka mengguncang langit dan bumi. Langit seketika tertutup awan gelap, dengan kilatan petir dan gemuruh guntur.
Hujan hitam bercampur energi iblis turun deras, seketika menjadi keruh dan berlumpur. Bersamaan dengan itu, sang pemakan jiwa mengangkat tangannya dan melepaskan token hitam, yang berubah menjadi titik-titik cahaya tak terhitung jumlahnya di udara, menyebar ke seluruh surga ke-6. Itulah Ordo Pengumpulan Iblis. Para kultivator iblis dari surga ke-6 merasakan aura Ordo Pengumpulan Iblis dan langsung bergejolak. Entah mereka para kultivator iblis yang bersembunyi di pegunungan dan hutan tua, atau mata-mata yang bersembunyi di kota-kota besar, mereka semua bergegas keluar dari tempat persembunyian mereka, memanfaatkan energi iblis, dan melesat menuju ibu kota ilahi. Bab 5388 dari Ordo Raja Naga, Panik. Mata mereka berbinar-binar, seolah menyaksikan fajar dominasi iblis di surga ke-6. Kemunculan jiwa iblis begitu mengejutkan sehingga berita itu menyebar ke seluruh surga ke-6 hanya dalam waktu setengah jam. Di hutan gelap, sekelompok biksu klan binatang, yang sedang berkumpul untuk barbeque, tiba-tiba merasakan gangguan energi spiritual antara langit dan bumi. Mereka mendongak dan melihat awan. Dan sungai runtuh, nyawa melayang, bahkan langit dan bumi pun ternoda hitam pekat. Tuan, pasukan jiwa iblis telah tiba di kota. Teriak seorang penasihat kepercayaan, menunjuk ke depan. Menekan rasa takutnya, Liu Kun menoleh ke Sui Wuing di belakangnya dan berkata, "Penatua Sui Wuing, aku akan merepotkanmu untuk bernegosiasi dengan pemimpin jiwa iblis. Jika dia menyerah kepadaku, aku akan memberinya setengah dari surga ke-6." Sui Wuing mencibir dan tidak menjawab. Dia tidak percaya bualan Liu Kun, hanya menunggu bagaimana pria ambisius ini akan mempermalukan dirinya sendiri. Sesaat kemudian, pasukan 100.000 jiwa iblis berhenti di gerbang ibu kota ilahi. Sang pemakan jiwa melayang di udara, bayangan setinggi 100 kaki menutupi langit. Tekanan alam abadi manusia bagaikan gunung, memaksa para prajurit legiun penjaga negara di tembok kota berlutut, bahkan tak mampu mengangkat kepala. "Semut, buka gerbang kota dan tunduklah padaku, dan aku akan mengampuni nyawa kalian." Suara sang pemakan jiwa bagaikan guntur, mengguncang tembok kota sedikit. Liu Kun menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberaniannya, dan melayang ke udara. Ia membungkuk kepada sang pemakan jiwa dan berkata, "Tuan jiwa iblis, aku Liu Kun, Perdana Menteri Kerajaan Ilahi. Jika kau bersedia membawa jiwa iblismu kepadaku, aku akan berbagi kekuasaan langit ke-6 denganmu, dan berbagi kemakmuran dan kekayaan kita." Secerca ejekan terpancar di mata kosong sang pemakan jiwa saat ia mengangkat tangannya dan menyerang. Liu Kun tak sempat bereaksi ketika ia dihantam kekuatan dahsyat, terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus, menghantam tembok kota dengan keras, menyemburkan darah dan mematahkan beberapa tulang rusuk. "Menundukkan diri padamu? Tidakkah kau sadar siapa dirimu?" Suara Soul Devourer penuh dengan nada meremehkan. "Kau hanya badut lincah, dan kau pantas bernegosiasi denganku?" Liu Kun terbaring di tembok kota, seluruh tubuhnya kesakitan, dan hatinya bergejolak. Ia tidak menyangka kekuatan Soul Devourer begitu mengerikan, dan ia bahkan tak mampu menahan satu gerakan pun darinya. Melihat ini, Sui Wuing langsung melayang ke udara dan membungkuk kepada Soul Devourer, berkata, "Junior Sui Wuing, Tetua Agung Aula Dao Jahat, memberi salam kepadamu, Yang Mulia. Aku juga seorang kultivator iblis, dan kita satu keluarga. Liu Kun telah lancang dan menyinggungmu, Yang Mulia. Mohon maafkan aku." Soul Devourer melirik. Sui Wuing merasakan aura iblisnya. Benar saja, ia tidak menyerangnya, tetapi berkata dengan dingin, "Karena kau seorang kultivator iblis, kau akan menjadi bawahanku. Mengenai ibu kota ilahi ini, buka gerbangnya dan menyerahlah, atau penggal semua orang." Sui Wuing segera menjawab, "Junior patuh." Ia lalu berbalik dan memelototi Liu Kun. "Perdana Menteri Liu, mengapa kau tidak segera memerintahkan gerbang untuk menyerah? Apakah kau akan meninggalkan ibu kota ilahi dalam reruntuhan?" Liu Kun berjuang untuk berdiri, menatap pasukan iblis yang menatapnya dari bawah, lalu ke arah para prajurit legiun penjaga negara yang gemetar di tembok kota. Keputusasaan memenuhi hatinya. Ia tahu bahwa perlawanan akan berujung pada kematian. "Serahkan, sampaikan perintah ini. Buka gerbang kota dan tunduklah kepada penguasa jiwa iblis." Suara Liu Kun bergetar, dipenuhi kebencian, namun tak berdaya. "Apa? Perdana Menteri ingin kita menyerah kepada jiwa iblis? Sama sekali tidak. Kita adalah prajurit kerajaan ilahi. Bagaimana mungkin kita tunduk pada iblis? Sekalipun itu berarti kematian, kita akan melawan jiwa iblis." Begitu Liu Kun memberi perintah,
Para prajurit Legiun Penjaga di tembok kota meledak dalam kemarahan. Kebanyakan dari mereka adalah penduduk asli kerajaan ilahi, yang dibesarkan oleh kerajaan ilahi selama beberapa generasi. Terlebih lagi, mereka adalah klan ilahi yang sombong. Bagaimana mungkin mereka menyerah pada iblis? Status kerajaan ilahi di antara klan ilahi sudah rendah. Jika mereka menyerah pada iblis, seluruh kerajaan ilahi akan dibenci oleh para kultivator klan ilahi.